Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Husnul Hatimah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang etika dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma secara perilaku karyawan dan pemimpinnya. Kali ini yang saya akan jelaskan ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu etika berbisnis dalam teknologi informasi. Etika bisnis dalam teknologi informasi. Nah, pengertian etika bisnis dalam teknologi informasi dari kata etika, yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi. Nah, pengertian etika bisnis dalam teknologi informasi dari kata etika yaitu nilai, norma, atau aturan mengenai suatu hal yang baik dan buruk, benar atau salah yang dianut oleh kelompok masyarakat. Sedangkan etika bisnis yaitu pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Pengertian internet. Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Kali ini jumlah pengguna internet di dunia kini ada 4,66 miliar jiwa yang telah disurvei oleh Hootsuite. Adapun masalah etika dalam sistem informasi, yang pertama yaitu privasi menyangkut hak individu yang mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua yaitu properti yaitu perlindungan terhadap hak properti yang sedang digunakan saat ini, yaitu dikenal dengan sebuah hak. Yang ketiga yaitu akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Yang keempat yaitu akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan dalam melaksanakan keaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Keuntungan berbisnis dalam teknologi informasi. Bisnis berbisnis teknologi informasi atau komerke dapat mempermudah transaksi suatu perusahaan atau perorangan. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat mempermudah berinteraksi antara satu tempat dengan tempat yang berbeda. Semakin banyak pengguna teknologi informasi, maka semakin membuka banyak lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Pada umumnya ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia, yaitu 1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dari lingkungan suatu organisasi atau disebut personel, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai moral atau biasa disebut non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan ekstensinya organisasi. Adapun fungsi manajemen sumber daya alam menjalankan 3 fungsinya, yaitu fungsi lini, fungsi koordinatif, dan fungsi staf. Prinsip etika bisnis dalam MSDM. Ada 3 prinsip etika dalam berbisnis. 1. Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. 2. Sebab perilaku yang tidak etis. 3. Konsep etika bukan sekedar kode etik. Kewajiban karyawan dan perusahaan. Adapun kewajiban karyawan kepada perusahaan: 1. Ketaatan. 2. Konfidensialitas. 3. Loyalitas. Sedangkan kewajiban karyawan kepada perusahaan: 1. Perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi.
2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. 3. Kewajiban memberikan gaji yang adil. 4. Perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Selanjutnya yaitu tindakan perusahaan agar karyawannya berperilaku etis. Dalam hal ini dibedakan menjadi 2, yaitu pada saat masuk dan selama bekerja di perusahaan itu. A. Pada saat masuk. Pada saat masuk kita harus melakukan tes psikologis. Yang kedua tes kecerdasan. Yang ketiga tes kepribadian. B. Selama bekerja di perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan peraturan kepegawaian yang mengatur tata tertib karyawan. 2. Yaitu melakukan monitoring. 3. Memberikan edukasi. Selanjutnya yaitu etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengikat pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu peran manajemen keuangan dalam perusahaan atau peluang karir dalam manajemen keuangan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok: manajemen keuangan pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva secara efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Ketiga yaitu menghadap tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perusahaan yang terdapat pada persaingan antara perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tindakan informasi dan bunga yang berfluktuasi. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Yaitu fungsi penggunaan dana. Fungsi penggunaan dana dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu keputusan informasi atau capital budgeting atau investment decision. 2. Pembelajaran aktif. 3. Bagaimana pengguna dana secara efisien. 4. Alokasi ke AL dan AT atau aktiva real. Yang kedua yaitu fungsi mendapatkan dana. Fungsi pendapatan dana dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu keputusan pembelanjaan. Kedua, pembelanjaan pasif. Ketiga, bagaimana memperoleh dana yang paling efisien atau murah. Keempat yaitu tercermin di neraca sisi pasif. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tujuan tradisional yaitu memaksimalkan laba yang sudah tidak relevan lagi. Alasan memaksimalkan laba berarti tidak mempertimbangkan nilai, waktu, ruang, resiko, dan return masa datang tidak dipertimbangkan serta kebijakan dividen tidak dipertimbangkan. Kedua yaitu tujuan yang lebih tepat atau relevan adalah alasan harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap prestasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang, mempertimbangkan kapan retur diterima, jangka waktu terjadinya, resiko dan retur, dan kebijakan dividen. Peran akuntansi dalam korporate go-to-market. Akuntansi atau accounting adalah sistem informasi yang menghasilkan lapor atau financial statement kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Akuntansi keuangan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam membuat laporan. Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian. Prinsip akuntansi sehari-hari dan pengumuman dari lembaga yang berwenang yaitu 1. Financial Accounting Standard Board atau FASB menerbitkan Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation. Kedua yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Selanjutnya yaitu keputusan yang etis. Pengertian pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan etis oleh Carson, Karmar, dan Wadsworth di tahun 2002 menjelaskan pengambilan keputusan etis
Suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikiran untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ini benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan bertanggung jawab pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu menentukan fakta. Yang kedua yaitu mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Ketiga yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Yang keempat yaitu memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan membuat keputusan, efek dari integritas dan karakter pribadi, konsekuensinya, kewajiban, prinsip, dan hak. Selanjutnya yaitu etika dalam bisnis global. Konsep bisnis dalam global ekonomi. Ekonomi global atau globalisasi ekonomi. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Proyek-proyek pekerjaan secara globalisasi terjadi ketika disetujuinya pemberlakuan secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan atau biasa disebut free trade dalam bulan April tahun 1994. Isi dalam perjanjian tersebut dikenal dengan nama GATT, General Agreement on Trade and Trade. Selanjutnya yaitu lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Ada beberapa indikator-indikator dalam lingkungan bisnis secara global sebagai berikut. 1. Menjamurnya sejumlah pesaing baru. 2. Tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. 3. Kesempatan-kesempatan baru. 4. Deregulasi. 5. Keragaman tenaga kerja. 6. Sosial, politik, dan hukum. Materi terakhir yaitu etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Etika dalam produksi barang dan jasa. Kegiatan produksi berarti membuat nilai manfaat atas suatu barang atau jasa. Produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja, sehingga kegiatan produksi mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Etika dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan bisnis perusahaan. Sekilas mengenai pemasaran. Definisi konsep pemasaran adalah filsafat bisnis dalam menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan masyarakat konsumen merupakan salah satu syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Adapun fungsi pemasaran sebagai berikut. 1. Fungsi pertukaran. 2. Fungsi distribusi pajak. 3. Fungsi perantara. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.